Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnalaska dengan aku Givari. Jadi aku di sini nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin sama Mas Hanif. Halo Mas Hanif, apa kabarnya? Hai, alhamdulillah baik. Kalau Givari sendiri gimana kabarnya? Baik juga alhamdulillah. Nah sebelumnya makasih nih udah nyempetin waktunya Mas Hanif untuk hadir di podcast Jurnalaska. Iya, sama-sama ya Giva. Terima kasih juga atas undangannya. Saya sebagai narasumber ataupun bintang tamu di Jurnalaska pada hari ini. Dengar-dengar kan Mas Hanif ini ikut pramuka ya? Iya, benar Nah, sekali. kesibukan akhir-akhir ini apa sih aja sih Mas? Oh, kegiatan saya terakhir itu pada bulan Januari. Akhir itu saya melaksanakan pelanikan atau pengukuhan Pramuka Garuda di Kuartir Cabang Kabupaten Batang. Dan di bulan Desember terakhir itu dan juga saya ikut serta dalam Gladi Tangguh Ubaloka di Kuartir Cabang Kabupaten Pekalongan. Itu yang Wih, terakhir kegiatan saya. iya. Kemudian untuk Givari sendiri, kegiatan akhir ini apa? Kalau kesibukan aku sendiri sih ya cuman kayak belajar gitu, tapi aku mencoba di jurnalistik nih. Aku baru aja masuk dan ini pertama kali juga aku di podcast ini, agak grogi sih sebenarnya. Wah, tapi sangat luar biasa ya Giva. Kamu walaupun masih awal tapi sudah mantap sekali. Oke, makasih loh Mas Andi. Ya, sama-sama. Nah, Kak Hanif itu kan bednya banyak banget ya. Lah itu dapetinnya itu gimana sih Mas Hanif? Oh, ini suatu proses ya. Namanya kita melalui organisasi itu suatu ada prosesnya. Maka dari itu saya ikut pramuka itu nggak cuma di SMA saja, tapi saya ikut pramuka dari SMP. Jadi mungkin teman-teman yang lain lihat itu badnya sudah banyak, tapi itu ada suatu prosesnya, nggak gampang ya. Iya. Kayak contohnya tadi saya terakhir itu kegiatan Ubaloka di Kabupaten Pekalongan dan terakhir kemarin Januari ikut juga pelanikan dan pengukuhan Pramuka Garuda. Itu suatu kebanggaan saya untuk mengikuti organisasi pramuka gitu. Kalau ubah lokal sendiri itu apa Mas Hanif? Mungkin teman-teman di luar sana belum ada yang tahu. Aku juga sendiri sih belum tahu. Ya, oke. Mungkin sedikit saya ingin menjelaskan ya. Sedikit namanya Ubaloka itu kepanjangan dari Unit Bantu Pertolongan Pramuka nih. Atau yang namanya itu Sarnya Pramuka. Kalau di Indonesia kan Basarnas, tetapi kalau ini Ubaloka itu menjadi Sarnya di Pramuka. Nah, biasanya itu apa namanya? Kegiatan sebagai wadahnya di kuartir cabang atau kuartir daerah Jawa Tengah, yaitu di bidang kemanusiaan atau pertolongan-pertolongan seperti semisal ada bencana kita terjun untuk membantu ikut serta. Kemudian selain bencana itu kemudian ada yang namanya bakti sosial juga itu masuk dalam kegiatan Ubaloka tersebut gitu. Oh gitu ya Mas Iya. Hanif. Oh kalau Pramuka Garuda sendiri itu apa ya Mas Hanif? Nah, kalau Pramuka Garuda sendiri itu pramuka tingkatan tertinggi di golongannya masing-masing nih. Kalau saya itu di penegak, jadi saya tingkatan pramuka tertinggi di golongan saya itu penegak. Jadi saya mencapai ini sangat susah payah nih Gi. Karena saya baru kegiatan 1 minggu baloka di Kabupaten Pekalongan. Saya pulang dari sana belum sampai rumah langsung persiapan buat Pramuka Garuda ini gitu. Wih, ternyata perjalanannya sangat panjang ya Mas Hanif ya. Sangat banyak sekali ya benar. Mas Hanif nih kalau untuk syarat-syarat Pramuka Garuda sendiri itu apa nih? Nah, yang paling utama itu kita sudah melalui proses penegak atau pramuka penegak bantara, kemudian laksana atau tingkatan terakhir di pramuka penegak gitu. Kemudian untuk TKK nih atau tanda kecakapan khusus nih, ada badge-nya nih. Badge-nya yang kecil-kecil di sebelah kananku ini itu minimal itu tahun 2022 itu ada 45 TKK minimal. Alhamdulillah saya kemarin berhasil goal mencapai 45 TKK. Wih, selamat ya Mas Hanif Iya, ya. terima kasih atas ucapan selamatnya ya. Mungkin dari Givari sendiri selain kegiatan-kegiatan podcast ataupun jurnalska belajar itu selain ikut podcast atau jurnalska itu kegiatannya apa aja? Kalau aku sendiri sih ikut ekskul English Club, Di klub, ya sama basket. basket. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada sih cuman itu doang. Tapi ini masih mencoba podcast. Ya, masih mencoba podcast ya. Ya, Tapi walaupun masih awal tapi udah bagus sekali, mantap iya ya. makasih Mas Hanif. Iya. Nah kalau tujuannya itu apa aja nih Mas Hanif? Nah, ini tujuan yang buat apa dulu nih? Atau Baloka atau Pramuka Garuda? Mungkin dari Pramuka Garuda dulu nih. Oke.
Kalau Pramuka Garuda sendiri itu ya, mungkin kalau yang saya tanamkan itu saya sudah menanamkan dari saya harus mencapai eh, suatu golongan tertinggi. Nah, maka dari itu saya harus mampu tidak mampu harus saya maksimalkan mencapai Pramuka Garuda. Satu, biar menjadi panutan sebagai teman-teman. Walaupun hari ini belum bisa menjadi contoh atau panutan, mungkin di lain besok hari insya Allah akan saya usahakan untuk menjadi panutan atau contoh yang baik buat teman-teman. Kemudian selain jadi panutan atau contoh itu mungkin bukan buat keren-keren ya, Iya. tapi yang namanya Pramuka Garuda itu harus ya prestasi ya. Jadi kalau kita ikut organisasi cuma-cuma ya kita terbuang waktu kita, Sia-sia sih. tersia-sia Iya. gitu. Mending kita kalau sudah terlanjur kita golkan aja yang tertinggi atau yang berprestasi sekalian gitu. Mungkin kalau tujuan saya. Nah, kalau apa sih yang Mas dapat itu setelah ikut Pramuka Garuda? Yang saya dapat badge sama kalung. Tapi nggak cuma itu aja ya, tapi pengalaman yang sangat luar biasa ya. Tapi suatu kebanggaan itu bukan kita lihat dari Apa yang badge atau kalung tersebut, tetapi kita satu adalah pengalaman ya. Pengalaman satu mungkin kita yang tadinya nggak dapat teman baru, kita menjadi dapat teman baru. Soalnya kemarin di Kodir Cabang Batang itu melaksanakan pelantikan itu seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batang. Jadi kita bertemu, saling tuker WA, mungkin ada yang sampai kenalan menjadi dekat gitu. Ya itu suatu kebanggaan buat saya, yaitu pengalaman yang nomor pertama itu pengalaman kalau saya. Oke. Nah, Mas Hanif kan pasti sibuk banget nih ya. Nah, Iya. itu cara bagi waktunya itu gimana sih, Mas Hanif? Nah, mungkin kalau saya pribadi itu tipe orang yang ngatur waktunya nggak maksimal. Karena apa? Saya di sekolah itu mengikuti banyak ekstra atau organisasi banyak. Contohnya ada pramuka sendiri, kemudian ada PKS, ada PMR, ada nari juga. Nari, kemudian ada deket-deket ini diajak untuk gabung di Rebana. Ada 5. Nah, maka dari itu saya kalau di rumah itu ya mungkin kurang maksimal bagi saya. Tetapi kalau mekanisme saya itu tetap belajar, tapi kita kalau nggak malam hari ya kita pagi hari setelah sholat subuh ataupun sebelum sholat subuh gitu. Dan untuk membantu-bantu di rumah itu ya kita seorang anak kita berkewajiban. Maka dari itu kalau kita pulang sore ya kita malamnya bantu-bantu di rumah gitu mungkin. Kalau mekanisme pembagian waktu saya mungkin sangat kurang maksimal sekali dari dibanding Givari sendiri ya. Kalau Givari sendiri kan mungkin belajarnya rajin, soalnya kan masih kelas 10 ya. Masih kelas 10 juga ekstranya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, Mas Hanif ini kan ikut pramuka ya, suka Iya. banget nih sama pramuka. Nah, tapi di pelajaran itu di sekolah itu pelajaran apa sih yang paling Mas Hanif suka itu? Nah, saya tipe orang yang mungkin mohon maaf ya, kalau pelajaran itu saya tidak apa namanya, tidak terlalu suka, tetapi saya berusaha untuk menyukai. Nah, yang sangat saya mungkin saya hobi pelajarannya itu adalah olahraga. Mungkin saya sangat suka sekali untuk pelajaran olahraga tersebut. Oke. Karena itu termasuk juga hobi saya. Hobi saya adalah hobi olahraga gitu, entah itu lari dan lain sebagainya, badminton gitu. Jadi kalau pelajaran olahraga itu pasti saya semangat dan suka gitu. Weh, berarti Kak Hanif ini lebih suka kegiatan yang fisik-fisik gitu ya? Nah, benar sekali karena saya itu ambisnya itu bukan di pelajaran ya, mohon maaf, tapi ambis saya itu di kegiatan. Jadi entah itu kegiatan sampai manapun, sampai ujung kapanpun saya akan kejar gitu. Entah itu usahanya bagaimana, sesusah apa gitu, pasti akan saya kejar karena ambis saya itu di kegiatan. Kalau di pelajaran nah, mungkin nggak ambis tapi standar-standar aja gitu. Buat nyetarain biar nggak terlalu bodoh, nggak terlalu pinter. Kita standar aja. Tapi kalau ambis saya yaitu di kegiatan saya. Entah itu di pramuka, di BKS, di PMR dan lain sebagainya gitu. Kan Mas Hanif itu kan lebih suka ke fisik tuh. Iya. Tapi kalau boleh tahu di kelas itu ranking berapa sih Mas Hanif Nah, itu? kemarin itu pas semester pertama Ya. itu saya mendapat peringkat
24. Sangat merosot di bawah ya. Itu emang standarisasi saya, mungkin saya targetnya segitu aja, nggak usah muluk-muluk dulu, mungkin gitu. Yang penting kita tetap belajar ya Mas Alif. Ya yang penting kita itu paham apa itu Iya. prosesnya. Kemarin kan masih daring gitu ya, mungkin dari teman-teman yang lain kan masih daring, masih enak gitu, masih open book dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kan akhir-akhir ini baru berangkat PTM nih Mas. Sebelumnya kan kita daring ya. Iya. Nah, itu ada kesulitan nggak Mas? Nah itu bagi saya buat perkembangan saya sendiri sangat luar biasa, karena dulu pas saat daring itu saya sangat susah ya, sangat susah untuk memahami, tetapi sangat mudah untuk menjawab soal yang diberikan oleh guru Karena bapak bisa itu buat guru. buku. Ya karena satu bisa googling atau open book dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin sangat pesat perkembangannya, yang dulunya ya paham jadi sedikit-sedikit paham lah, walaupun kita mengulang dari nol gitu ya. Karena eh, manfaatnya kita untuk PTM itu ya kita harus memahami satu persatu. Nah, menurut Mas Hanif sendiri nih, pinginnya ke depannya itu PTM terus apa online lagi nih pembelajarannya? Nah, kalau menurut saya itu mending kita melakukan kegiatan PTM. Karena di sisi lain kalau PTM itu ya kita satu lebih memahami pelajaran tadi yang saya jelaskan di awal. Kemudian kalau online itu membuat rumit kita sendiri, membuat susah diri kita sendiri dan orang lain juga gitu ya mungkin. Kemudian di lain kita melakukan PTM itu ya kita mungkin selain belajar kegiatan juga boleh offline lah mungkin kalau gitu. Jadi kita kegiatannya itu nggak online terus, kita nggak bosan gitu loh. Kita kegiatan offline itu banyak yang harus kita lakukan gitu. Mungkin di lain pramuka sendiri ada di OSIS mungkin. Kalau di pramuka itu biasanya itu ada penerimaan tamu ambalan nih atau perkemahan Sabtu Minggu gitu. Nah, Mas ini nih, boleh nggak nih ceritain untuk penerimaan tamu ambalan nih? Oke, nggak apa, dikit-dikit ya. Ya. Kalau semua pengetahuan saya, sengerti saya itu penerimaan tamu ambalan itu adalah pindahnya dari golongan pramuka penggalang ke penegak. Jadi ketika contohnya Givari nih ya, Givari Ya. dulunya kelas 10 itu dulunya kan menggalang di SMP, Iya. kemudian kita melakukan persami atau perkemahan Sabtu Minggu nih. Kita itu di situ ada rangkaian kegiatan-kegiatan, ada hiking, ada pensi dan lain sebagainya, ada pengambilan bed dan lain sebagainya gitu ya kalau kegiatan offline ya. Disitulah sebagai tanda Givari masuknya jadi anggota golongan pramuka penegak gitu. Kalau Givari belum melalui itu, jadi kita harus melalui prosesnya dulu, nggak surgul-surgul atau nggak asal-asalan gitu. Iya. Ada prosesnya, ada tingkatannya. Kemudian di kegiatan penerimaan tamu ambalan itu biasanya itu rangkaiannya itu 2 hari 1 malam. Di situ kita bermalam di buper atau bumi perkemahan. Yaitu ada rangkaian acara yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian manfaatnya apa sih? Nah, satu manfaatnya kita biar mengetahui bahwa saya itu atau Givari itu sudah masuk golongan penegak. Nah, biar teman-teman itu mengetahui bahwa di Pangkalan SMA Negeri 2 Batang nih contoh kecilnya ya sudah melakukan PTA atau penerimaan tamu ambalan nih. Wah, berarti dia sudah melakukan langkah awal sebagai masuknya siswa-siswi kelas 10 jadi anggota gerakan pramuka golongan penegak gitu, Giva. Oke, makasih nih Mas Hanif untuk infonya. Iya. Mungkin Givari sendiri kelas 10 ada PTA nggak nih? Ada dong. Ada. Waktu itu ya. Tapi online ya, cuma terbatas ya Ya, kemarin ya. tapi aku sempat jadi perwakilannya sih. Oh, jadi perwakilan buat apa itu? Itu waktu itu perwakilan itu ya, Persangga. Oh, per perkelas. Iya, per kelas kan waktu Oh, itu. perkelas ya. Jadi Givari ini jadi perwakilan berarti terbaik dong ya. Enggak juga sih. Oke, mohon maaf ya, untuk tahun kemarin kita mengadakan PTA-nya masih terbatas atau masih pakai sesi atau orang-orangnya itu sangat minim ya. Iya. Karena situasi dan kondisi kita itu ya gini, masih pandemi, kemudian perizinan itu sangat sulit ya. Proses perizinan, kemudian eh, dana dan lain sebagainya itu sangat sulit. Jadi mohon maaf untuk tahun kemarin masih terbatas atau virtual. Kemudian untuk tahun ini mungkin kita akan melakukan offline. Tunggu saja ya untuk mengenai PTA tahun ini.
Oke, ditunggu kabarnya ya Mas Hanif. Oke, Terus, siap. ribet deh. Nah Mas Hanif kan goals-goalsnya kan udah banyak nih. Iya. Nah mungkin ada pencapaian yang belum tercapai apa mungkin? Nah, mungkin kalau pandangan saya, mungkin saya insya Allah ya, Iya. mungkin diberi kesehatan, lancar prosesnya. Saya itu ingin mencapai juga Pramuka Garuda di Penegak. Mohon maaf, di Pandega. Di Pandega. Karena apa? Biar 3 kali golongan itu biar saya gol Garuda semua. Mohon doa restunya ya. Iya. Mungkin selain itu, mungkin di Ubah sendiri saya belum maksimal. Jadi mungkin saya selanjutnya ingin mengikuti Gladi Mantap nih, Gladi Mantap di kuartir daerah Jawa Tengah gitu. Mungkin ke tadi mengenai Pramuka Garuda sendiri, karena apa saya ingin mengejar di Pandega, karena biar saya dapat Garuda Mas gitu. Karena kenapa sih kok pingin? Ya jadi suatu kebanggaan buat saya untuk menjadi yang lebih terbaik lagi. Tadi kan di Pramuka Garuda sendiri sudah menjadi tingkatan tertinggi nih. Nah, maka dari itu kalau seorang pramuka yang mencapai Garuda 3 kali berturut-turut akan mendapatkan Garuda Emas gitu. Ya, Oke, semoga tercapai ya Mas Hanif ya pencapaiannya. doanya saja ya biar Ya, terlaksana semua. amin. Nah Mas Hanif, mungkin teman-teman di sana ada yang mau gabung di Pramuka Garuda nih, apa tips-tipsnya nih? Oke ya, mungkin saran saya itu ya capailah golonganmu, atau capailah tingkatanmu tertinggi dulu, yaitu dilaksana. Kamu lakukan dulu laksana. Nah Mas Hanif, boleh nggak nih kalau mungkin teman-teman dari rumah kasih motivasi buat mereka semua nih? Mungkin kalau motivasi saya buat teman-teman nih ya yang belum bisa mencapai sesuai targetnya, tetap semangat belajar, lalui proses yang sesungguhnya. Jangan mengecit, atau bahasanya apa ya? eh Tidak melalui prosesnya, tetapi kita langsung mendapatkan hal yang kita targetkan. Kalau saya sarankan ya gitu. Mungkin kita mending lalui prosesnya, tahap per tahap. Mungkin kalau lebih baiknya gitu, kalau teman-teman mengecit atau langsung mendapatkan apa yang ingin diinginkan, itu suatu hal yang sangat tidak baik bagi saya. Karena kita nggak tahu prosesnya, tetapi kok kenapa kamu sudah bisa mendapatkan gitu. Kalau motivasi saya gitu, tetap semangat dan jangan putus asa, tetap belajar ya. Kalau untuk tanggapannya nih Mas Hanif buat jurnal Laska itu apa aja nih? Tanggapan saya sih sudah bagus. Kali-kali ini kan sering melakukan podcast ya. Iya. Kalau dulu-dulu saya lihat itu kok jurnal saya itu jarang sekali melakukan podcast. Kalau waktu-waktu ini baru-baru ini, podcastnya itu sangat sering. Mungkin hampir uploadnya itu sangat berurutan ya. Mungkin menunggu dulu antara podcast satu, kedua, ketiga dan lain gitu ya. Harapan saya gitu aja. Kemudian untuk harapan saya agar lebih bagus, agar lebih banyak lagi untuk yang menonton ya. Lebih banyak yang menonton. Kemarin kan sudah mendapatkan subscribe 1000 ya, 1000 ya. subscriber. Mantap, tangan ya buat Jurnalaska Semanda. Sekali lagi aku ucapin nih makasih banyak nih buat Mas Hanif karena udah mau ngobrol-ngobrol santai nih di podcast Jurnal Laska. Ya oke, saya kembali kasihkan juga atas undangannya atau atas partisipasinya ya, untuk mengenai sharing-sharing pengalaman ya. Ini yang kalau saya namakan ini sharing-sharing pengalaman gitu ya, Giva. Oke, mungkin sekian dari podcast kami. Kami tutup ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye, thank you.